Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kesiapan belajar peserta didik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salma Aulia Salsabila, dan teman-teman saya ada Silvi, ada Salma Amalia, dan ada Siva Nelsa Aulia. Langsung saja kepada kesiapan belajar peserta didik. Di sini ada pengertian kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran, atau bisa dikatakan sebagai kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya ada indikator kesiapan belajar yang akan disampaikan oleh Baik, selanjutnya itu mengenai indikator kesiapan belajar. Yang pertama ada gaya belajar. Gaya belajar itu sendiri merupakan cara konsisten yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi. Itu ada cara berpikir, cara mengingat, cara menyelesaikan soal dalam proses pembelajaran. Nah, gaya belajar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini itu berfokus pada indera penglihatan. Biasanya peserta didik itu senang pada gambar, berwarna-warna seperti itu. Yang kedua itu mengenai auditori, yaitu berfokus pada pendengaran atau pada indera pendengaran. Biasanya ini siswa senang mendengarkan cerita seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kinestetik. Kinestetik ini peserta didik senang melakukan kegiatan atau biasanya itu dalam pembelajaran dengan bergerak, yaitu biasanya dengan permainan atau games, dengan games gitu ya dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang keempat ada reading and writing. Di sini jadi peserta didik itu untuk memperoleh informasinya mereka itu menulis terlebih dahulu, kemudian mereka bacakan. Nah, yang kedua mengenai motivasi. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang ada dalam diri peserta didik gitu, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini dorongan atau motivasi ini dibagi menjadi 2. Ada motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik. Nah, yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar peserta didik. Nah, motivasi ini juga ada kadang motivasi peserta didik itu ada tinggi. Kalau tinggi itu biasanya peserta didik itu rajin dalam kegiatan pembelajaran gitu ya, mau semangat gitu belajarnya. Nah, kadang sedang dan ada yang rendah. Kalau rendah biasanya peserta didik itu ketika malas belajar gitu ya. Nah, di situ berarti motivasi belajar peserta didik itu rendah. Ya, dari sini selanjutnya dijelaskan oleh Soekarno. Yang selanjutnya itu ada dari indikator kesiapan belajar ada minat. Minat adalah ketertarikan seseorang akan sesuatu yang timbul dari dalam diri. Jadi minat itu merupakan suatu keadaan ketika seseorang menaruh ketertarikan terhadap sesuatu, kemudian disertai rasa keinginan untuk mempelajari, untuk mengetahui, untuk membuktikan gitu. Tetapi minat itu terbentuk ketika kita setelah memperoleh informasi tentang objek itu. Misal kita tahu kita suka musik, ya kita sebelumnya udah tahu informasi tentang musik itu. Kemudian disertai dengan keterlibatan perasaan terarah pada objek atau kegiatan tertentu dan terbentuk oleh lingkungan. Yang selanjutnya ada emosi. Kita itu terbiasa menunjukkan emosi itu sebagai gambaran yang negatif, seperti kekecewaan, kesedihan, kemarahan. Padahal dalam ilmu psikologi, emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Maka emosi berperan dalam membantu mempercepat ataupun memperlambat proses pembelajaran peserta didik. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan ataupun tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses
dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah faktor kesiapan belajar. Yang pertama ada kesiapan fisik. Kesiapan fisik merujuk pada kondisi fisik seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan sesuatu. Misalnya kondisi tubuh yang sehat, tidak ada gangguan lesu ataupun ngantuk. Yang kedua ada kesiapan psikis. Kesiapan psikis merujuk pada kondisi mental, emosional, dan psikologi seseorang. Misalnya hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada motivasi intrinsik sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada kesiapan mental. Kesiapan mental merujuk pada suatu kondisi psikologis seseorang yang memungkinkannya untuk menghadapi tantangan. Misalnya ada bahan yang dipelajari ataupun dikerjakan berupa buku, catatan ataupun tugas yang lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.